Pada video ini, kita akan latihan soal mengenai energi. Soal nomor 1, kelompokkan energi ke dalam kelompok sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Coret yang salah. Oke, kalau kita lihat tabelnya, di sini ada cahaya. Mungkin cahaya yang dimaksud adalah dari matahari ya. Sehingga ini dapat diperbarui. Kemudian yang selanjutnya adalah energi listrik. Pada video sebelumnya, ini sudah kita bahas ya, bahwa sebagian besar jenis energi, ujung-ujungnya adalah diubah menjadi energi listrik. Sehingga energi listrik adalah energi yang dapat diperbarui. Kemudian di sini ada nuklir dan batu bara. Pada video sebelumnya, kita juga sudah bahas bahwa kedua energi ini didapatkan dari hasil tambang. Yang mana kalau nuklir itu dari plutonium atau uranium, sedangkan batu bara berasal dari fosil, yang mana keduanya tidak dapat cepat pulih, sehingga dapat dikelompokkan menjadi energi tidak dapat diperbarui. Sedangkan air adalah energi yang dapat diperbarui. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana cara kerja kincir angin? Jelaskan. Sebenarnya cara kerja kincir angin ini sama saja seperti cara kerja dinamo sepeda. Ini adalah contoh desain dinamo sepeda. Di sini ada ban sepeda, kemudian di sini ada lampu sepedanya, kemudian di sini ada dinamo sepedanya. Di dalam dinamo sepedanya ada magnet, di sini ada inti besi, kemudian di sini ada lilitan kawat atau kita sebut sebagai kumparan, yang mana lilitan ini akan dihubungkan ke kabel lampu. Kemudian di sini ada sumbu dinamonya yang terhubung dengan roda dinamo. Roda dinamo ini terhubung dengan ban sepeda. Jadi ketika ban sepeda ini jalan, maka roda dinamonya akan berputar. Sehingga magnet yang di sini juga akan berputar. Kemudian terjadi perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet ini akan menginduksi gaya gerak listrik sehingga menghasilkan pergerakan elektron dalam lilitan kawat ini. Pergerakan elektron ini akan menyebabkan lampu menyala nantinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dahulu kala ada ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Dia melakukan suatu eksperimen dan menghasilkan suatu pernyataan bahwa perubahan medan magnet akan menghasilkan arus, dan juga pergerakan arus akan menghasilkan medan magnet. Sehingga di sini kita dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Dinamo sepeda merupakan generator AC. Untuk lebih jelasnya, hal ini akan dibahas di fisika SMA. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh desain kincir angin. Nah, jadi ini adalah contoh kincir angin, dan ini adalah contoh desain bagian dalamnya. Contoh desain dalamnya ini sama saja seperti dinamo sepeda. Ini dinamonya hanya saya rotasi ke samping saja. Tetapi ini dihubungkan dengan baling-baling kincir angin. Nanti sama saja seperti dinamo sepeda, medan magnet juga ikut berputar, kemudian akan menginduksi gaya gerak listrik, sehingga akan menghasilkan arus, kemudian dihubungkan ke sumber beban. Bisa saja itu televisi, atau kulkas, atau AC, atau yang lainnya. Tapi yang perlu diingat di sini adalah bahwa ini adalah contoh desain sederhananya. Contoh desain aslinya jauh lebih kompleks, sebab desain aslinya akan meninjau poin efektivitas dan efisiensinya. Contohnya misalnya baling-balingnya diubah atau bagian konversinya ini diubah menjadi lebih kompleks supaya menghasilkan efisiensi yang tinggi. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan 3 contoh hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai sumber
energi. Oke, jadi yang pertama ada fosil, yaitu ada batu bara, ada minyak bumi, dan ada juga gas alam. Kalau batu bara biasanya diolah dengan dibakar, kemudian akan menghasilkan uap, kemudian akan memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, minyak bumi, yaitu melalui proses kimia, kemudian akan menjadi bensin atau diesel. Kalau untuk gas alam, diolah melalui proses kimia, kemudian menghasilkan metana atau CH4 dan dapat dikonversi menjadi energi panas atau energi listrik. Oke. Selanjutnya soal nomor 4, apakah yang dimaksud dengan energi fosil? Mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang berasal dari fosil secara berlebihan? Coba jelaskan. Kita jawab dulu ya mengenai energi fosil, yaitu energi yang berasal dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. Yang menjadi catatan penting adalah jutaan tahun lalunya ini. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh menggunakannya berlebihan adalah yang pertama, yaitu proses terjadinya fosil ini adalah ratusan jutaan tahun, sehingga kita tidak bisa mengonsumsinya secara berlebihan, supaya tidak cepat habis. Alasan kedua, yaitu ketika dibakar, bahan bakar fosil ini akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. CO2 ini penting untuk fotosintesis tumbuhan. Sayangnya, tumbuhan makin sedikit dan gas CO2 semakin banyak. Kemudian, CO2 dan gas rumah kaca lain akan naik ke atmosfer, kemudian menyerap radiasi matahari yang memantul dari permukaan bumi. Radiasi ini biasanya akan lolos ke luar angkasa. Tetapi karena gas rumah kaca ini, contohnya CO2, CH4, dan yang lain-lain, maka radiasi dari sinar matahari ini terperangkap selama berjuta-juta tahun di atmosfer. Akibatnya, bumi menjadi panas akibat efek rumah kaca ini, dan juga menyebabkan global warming atau pemanasan global. Oke. Selanjutnya, soal nomor 5. Apakah hubungan global warming dengan penggunaan energi? Jawabannya adalah setiap penggunaan energi pasti akan menghasilkan limbah. Salah satu limbahnya adalah CO2 atau metana, CH4, dan lain-lain. Oke, jadi di sini saya tidak akan membahas tentang efek dari CO2 atau metana ini sebab itu sudah dijelaskan pada soal sebelumnya. Di sini saya hanya akan membahas mengenai efek global warming, yaitu yang pertama ada mencairnya es di kutub yang mengakibatkan naiknya permukaan laut. Kemudian efek selanjutnya adalah suhu di bumi meningkat. Kemudian efek yang ketiga adalah mengakibatkan kekeringan
dan juga kebakaran hutan. Oke,